Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, materi kita adalah Internet Safety. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami ilmu yang akan kita dapat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Di dalam dunia digital dan modern seperti sekarang ini, internet menjadi salah satu kebutuhan pokok yang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Tantangan terbesar dalam menghadapi perkembangan dunia digital adalah keamanan dalam mengakses informasi yang ada di internet. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian internet safety, apa saja ancaman dan pentingnya, serta tips menjalankan internet sehat dan aman. Sebagai orang yang berada di tengah arus perkembangan teknologi, paling tidak kita harus mengerti mengenai hal penting ini. Internet safety atau internet sehat atau cyber safety adalah sebuah bentuk keamanan saat mengakses internet. Seperti yang kita ketahui bahwa segala jenis kejahatan sekarang bisa terjadi dengan melalui jaringan internet. Untuk itulah, keamanan internet menjadi salah satu hal yang penting. Hal yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai konsep internet safety. Seorang warga digital dapat terkena berbagai risiko yang berdampak pada kehidupan seperti intimidasi siber atau cyberbullying, kejahatan siber atau cybercrime, dan pelecehan siber atau cyber harassment. Dalam memahami berbagai potensi risiko yang dapat terjadi, kita harus mempersiapkan langkah pencegahannya. Langkah-langkah pencegahan yang terkait dengan bagaimana melindungi diri sendiri, bagaimana melindungi orang lain, dan bagaimana melindungi konten. Berikut adalah kiat-kiat yang dapat kita lakukan sebagai warga digital, yaitu yang pertama, menggunakan internet dengan aman atau internet safety. Lindungi perangkat dan akun terhadap upaya orang lain secara ilegal yang dapat merugikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memperbarui perangkat lunak termasuk web browser secara otomatis. Kemudian pasang antivirus dan perangkat lunak anti-spyware. Yang ketiga, jangan pernah mematikan firewall. Kemudian, jika membagikan wireless, gunakan password. Kemudian, hati-hati dalam membuka lampiran. Pertimbangkanlah sebelum membuka lampiran atau alamat situs tertentu yang dikirimkan melalui email atau pesan singkat di jaring sosial, meskipun kita mengetahui siapa pengirimnya. Kemudian yang terakhir, kuncilah ponsel dengan password atau PIN untuk mencegah orang lain membuat panggilan, SMS, atau mengakses informasi pribadi. Kemudian kiat yang kedua adalah jadilah seorang warga digital yang baik. Perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Bersimpatilah terhadap teman-teman, jangan hanya sebagai pengamat. Kemudian, jangan membagikan informasi orang yang kita kenal tanpa izin mereka, misalnya rekan atau anggota keluarga. Kiat yang ketiga adalah berbagilah dengan hati-hati. Informasi yang dibagikan secara daring akan masuk ke ranah publik yang tidak terbatas jarak dan waktunya. Contohnya adalah ketika kita memposting sesuatu menggunakan media sosial Facebook, dengan membagikannya ke publik, maka kita wajib teliti sebelum membagikannya, karena postingan tersebut akan sangat cepat direspon oleh publik. Informasi tersebut dapat ditemukan untuk tahun yang akan datang yang berpotensi dilihat oleh siapapun. Ikutilah berbagai saran berikut untuk melindungi diri dari segala gangguan yang dapat mempengaruhi masa depan.
yaitu tidak mengambil atau membagikan konten yang tidak baik. Hindari mengambil atau membagikan foto atau video yang mengajak kepada hal yang tidak dibenarkan. Privat jejaring sosial. Membuat jaringan sosial menjadi privat untuk mengatur siapa saja yang dapat melihat profil kita dan siapa saja yang dapat meninggalkan komentar. Kemudian, tidak membagikan informasi pribadi kepada publik. Dan hindari pertentangan dengan cara memblokir orang yang berpotensi menimbulkan konflik di dalam komunitas. Kiat yang keempat adalah bergabung dengan cerdas, jujur, dan hati-hati. Patuhi hukum terkait dengan hak cipta. Kemudian, tinggalkan jauh-jauh kegiatan copy paste teks tanpa izin dan pengurusan hak cipta yang jelas. Jika kita ingin mengcopy paste dari laman orang lain, sebaiknya kita memasukkannya ke daftar pustaka. Kemudian, hindari orang asing. Bertemu secara daring dengan orang asing secara pribadi dapat menimbulkan risiko. Lindungilah diri dengan melibatkan orang tua, orang dewasa, atau teman yang terpercaya apabila kita diajak untuk bertemu. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai privasi dan keamanan. Privasi dalam kewargaan digital terdiri atas informasi pribadi dan aktivitas yang dilakukan selama berselancar di internet. Informasi berupa usia, alamat, nomor telepon, foto, sekolah, dan nama baik atau reputasi memiliki risiko untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagikan informasi pribadi secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk mencegah penyalahgunaan, maka lakukanlah 1. Pilih pengaturan akun menjadi privat, kemudian pilih rekan atau pengikut atau yang biasa kita kenal dengan kata followers yang dikenal. Jika tidak mengenalnya dengan baik, pertimbangkanlah secara hati-hati untuk dijadikan teman. Keamanan dalam kewargaan digital digunakan untuk mengamankan diri dan harta yang dimiliki. Sebagai perbandingan, mengapa kita mengunci pintu ketika keluar rumah? Tentu saja alasannya adalah ingin menjaga diri dan barang-barang berharga dari bahaya atau pencurian. Kemudian, ingin menikmati privasi atau aktivitas dalam rumah. Dengan mengunci pintu, dapat mengontrol siapa saja yang masuk dan melindungi barang-barang berharga kita yang ada di rumah. Keamanan sangat erat kaitannya dengan kata sandi atau password. Perhatikan berbagai pertanyaan berikut. Apakah kita mengetahui bagaimana cara membuat password yang kuat? Apakah kita mengetahui bahwa email dan internet banking harus memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dan tidak boleh menggunakan password yang sama dengan situs lain? Kemudian, apakah kita mampu mengingat semua password yang kita miliki? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, yang dibutuhkan adalah beberapa kiat pengaturan sandi agar identitas dan rekening kita menjadi lebih aman. Jangan mencatat atau menyimpan password pada tempat yang mudah ditemukan oleh orang lain. Jangan membuat password terlalu jelas dan jangan menggunakan hal-hal yang mudah ditebak orang lain seperti nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan baris keyboard sebagai kata sandi. Pada tahun 2016 ditemukan 24 password terburuk. 24 password terburuk adalah sebagai berikut. Silahkan dicermati dan diperhatikan. Apabila password kita menggunakan password yang seperti ini, mulai sekarang kita ganti passwordnya. Buatlah password menggunakan frasa sandi yang menggunakan frasa gabungan dan memiliki elemen huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Contoh membuat password yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. Jadi, password yang kita buat ada kombinasi dari huruf kecil, huruf besar atau kapital, karakter, dan angka.
Jadi password yang baik atau password yang kuat adalah password dengan kombinasi-kombinasi tersebut. Buatlah password yang unik untuk email dan rekening bank mulai dari sekarang. Ketika mendaftar di sebuah situs yang meminta email dan password, jangan gunakan password yang sama dengan password email. Kemudian kita masuk ke tips membuat password. Yang pertama, gantilah huruf dengan angka pada kata sandi, tentunya dengan kombinasi. Kemudian, gunakan nama situs sebagai sandi. Sistem pengelolaan yang unik adalah dengan menambahkan nama situsnya. Kemudian yang ketiga, gunakan situs pengelola sandi atau aplikasi yang aman di mana sandi disimpan. Pengelola sandi ada berbagai banyak jenisnya. Sebagai contoh yang dapat digunakan offline, yang dapat terhubung ke internet, atau yang dapat tersinkronisasi dengan smartphone, dan masing-masing mempunyai keuntungan tersendiri. Contoh pengelola password yang gratis adalah Dashlane dan KeePass. Kemudian yang keempat, gunakan pembaca sidik jari atau fingerprint pada perangkat yang memungkinkan. Kemudian yang kelima adalah kunci layar dan keluar akun. Jika kita meninggalkan komputer atau handphone, kuncilah layar atau sekalian keluar dari akun. Hal ini sangat penting, sebab apabila kita lupa untuk keluar atau sign di situs tertentu, dapat mengakibatkan akun pribadi mudah dibobol atau dihack. Kemudian yang keenam, jangan membagikan sandi pada orang lain, bahkan kepada teman dekat sekalipun. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah mengenai hubungan dan komunikasi. Dalam kehidupan nyata, hubungan dengan orang di sekitar bisa menjadi rumit karena disebabkan oleh banyak faktor. Begitu pula hubungan yang dilakukan dengan orang lain ketika daring. Kita dan rekan kita dapat saling membantah komentar di jejaring sosial atau membangun persahabatan di dalamnya. Berikut adalah beberapa kiat untuk mengelola hubungan daring dengan cara positif, yaitu gunakan internet sebagai alat komunikasi jarak jauh. Internet merupakan alat yang hebat untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang yang berada pada jarak jauh. Bersikaplah baik, sopan, dan hormat kepada siapapun yang berada di dunia digital, bahkan jika semua orang bersikap tidak menyenangkan. Kemudian, waspadalah dengan orang asing. Apabila bertemu dengan orang asing, dalam kehidupan nyata ataupun daring, tetaplah waspada. Lindungi identitas, keamanan dan privasi, serta informasikan kepada keluarga orang yang ditemui secara daring tersebut. Yang keempat, ingat, kita selalu memiliki hak untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapat kita, atau memutuskan kontak, atau melaporkan siapa saja yang mengganggu kebebasan kita secara daring. Oke, itu tadi materi mengenai internet safety. Semoga setelah ini kita bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan internet. Gunakan internet secara bijak agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tetap sehat, tetap semangat, jaga selalu kesehatan dengan makan makanan yang mengandung gizi seimbang. Gunakan masker jika keluar rumah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.